anakku ada tapi hilang. Loh, maksudnya gimana? Iya, tapi nggak pernah ngomong ke kita, tapi dia ngomongnya keluar, ini kita ketemu saat makan pun nggak pernah ketemu gitu kan, tapi merasa punya anak, tapi nggak pernah ada komunikasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman, sahabat, ibu muda, bapak muda Indonesia yang saya cintai, saya hormati. Kali ini Jipikus tidak sendiri. Saya mengajak seorang yang memang betul-betul mengamati sekaligus praktisi pendidikan yang sudah lama bergelut di dunia pengembangan SDM khususnya anak-anak usia dini, dan kebetulan juga namanya Ibu Dini Aksarini. Jadi teman-teman, orang tua muda Indonesia, kali ini saya akan minta Bu Dini untuk menceritakan atau sharing lah ya untuk kalian semua, karena ini penting mendidik anak kita. Ternyata ada proses yang harus kita lakukan ketika kita akan mendekati kepada anak-anak kita. Nah, Bu Dini itu lengkapnya Insinyur Dini Aksarini MPD, Master Pendidikan. Dia itu praktisi pendidikan, Certified Positive Discipline Parenting dari USA, Certified Trainer dan Certified Coach. Luar biasa. Dan beliau juga seorang engineer, ternyata lulusan ITB, ya biasa. Inilah Anda harus ngikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau, karena memang beliau mencermati sekali. Sebagai orang tua itu ternyata ada proses yang harus didahulukan sebelum Anda mendekatkan diri pada anak Anda, dan anak Anda ini bisa menjalankan tugas-tugas dari Anda, artinya ngikutilah arahan Anda. Kenapa? Karena anak sudah menerima dengan ikhlas kedekatan Anda. Nah, di sini ada kalimat begini Bu ya, Bu Dini. Ibu mengatakan untuk menjalin keakraban dengan anak itu ada yang disebut dengan connection before correction. Nah, ini bagaimana Bu Dini? Maksudnya apa ini ya, filosofinya ini tentang connection before correction. Nah, ini kan artinya connect dulu baru dikoreksi. Ya. Oh iya, betul Pak. Iya. Baik. Iya, makasih banyak Pak Kus. Jadi begini Pak Kus, cenderung ya kebanyakan orang tua, bukan hanya orang tua, jadi kalau di sini istilah di positif disiplin itu kita menyebutnya orang dewasa. Jadi interaksi antara anak-anak dengan orang dewasa. Kenapa istilahnya orang dewasa? Karena yang berinteraksi dengan anak-anak kan tidak hanya orang tua. Ada guru, ya bahkan kakek neneknya, ya ada pengasuhnya, bahkan asisten rumah tangga. Itu kan pada umumnya orang dewasa ya Pak Gus ya. Ya, jadi biasanya kecenderungan yang dilakukan itu langsung, istilahnya di sini correction. Jadi langsung menyalahkan tepatnya. Jadi kalau kita merasa tiba-tiba gitu ya, kalau anak melakukan sesuatu, kita harus segera gitu, sepertinya kita harus segera meluruskan apa yang dilakukan. Ya. Kalau dengan meluruskan itu jadi lebih efisien, itu dalam pandangan kita. Akhirnya yang dilakukan belum tentu juga itu efektif. Ya, karena riset menunjukkan itu Pak Kus bahwa bagaimana kita harus meluruskan, mengarahkan anak-anak kita. Jikalau kita melakukan koreksi dulu, ternyata itu tidak benar. Yang pertama kali harus dilakukan membangun connection, itu koneksi dulu. Ya, kalau kita terjemahkan mungkin keakraban begitu. Keakraban gitu Pak Kus. Jadi dengan menjalin keakraban,
anak-anak itu insya Allah akan lebih patuh. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita ingin mengoreksi anak, jadi perilakunya ya, sikapnya. Lalu kalau tidak ada keakraban, garing ya Bu. kecil kemungkinan ya garing, kecil kemungkinan anak itu akan patuh dengan kita. Jadi tujuan pembinaan, tujuan pendidikan kita itu ya sulit akan tercapai. Banyaknya malah apa itu namanya menghindar. Sekarang begini Pak Kus, kalau misalnya ada seseorang datang nih ke Pak Kus, yang sama sekali tidak akrab dengan Pak Kus, bahkan ketemu baru juga ketemu. Terus kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk Pak Kus langsung dikritik. Oh iya. Langsung dikrosi. Pak Kus, nggak boleh begitu, harus gini. Gimana perasaannya Pak Kus? Mau ngikut nggak? Enggak mau lah. Iya. Nah, begitulah anak-anak juga demikian. Jadi begini Bu ya, artinya di keluarga pun bisa terjadi seperti itu ya. Padahal dia satu rumah tapi nggak akrab ya. Iya, betul. Terasa formal begitu ya Bu, hubungan antara anak dan orang tua gitu ya. Oh menarik ini. Ya. Wah, ini kayaknya nyentil saya nih Bu. Saya juga kayaknya termasuk yang seperti itu Bu. Tapi sadar bahwa rasanya dulu terlalu formal gitu ya. Tapi bukan karena formal sih, dulu saya nggak ada waktu untuk formal, sehingga ketemu mama anak ini terlalu sedikit ya, yang ya akhirnya mungkin terlalu formal ketemuannya. Jadi betul Bu, tadi artinya bagaimana sih supaya keakraban orang tua ini bisa terjalin dengan baik dengan anak ini. Ini kan step pertama Bu ya, yang harus dilakukan. Nah, gimana Bu? Kiatnya itu membangun keakraban. Iya, kalau kiat-kiatnya sederhana Pak. Maaf. Jadi kalau di positif disiplin itu satu hal yang diingat bahwa kita tidak akan membentuk keakraban kalau kita lakukannya dengan menyalahkan anak, dengan menghukum, lalu menyakiti. Maaf ini saya terlalu semangat bicara jadi demikian. Nah, ada tips-tipsnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan waktu khusus Pak Kus dengan anak. Kalau kita mempunyai 3 anak, kita siapkan waktu khusus. Sebenarnya kalau membayangkan waktu khusus itu harus 1 jam, tidak. 5 menit itu cukup, tapi kita full ada di situ. Dia tahu, jadi tinggalkan itu gadget dan lain-lain, kita ada di situ. Mungkin hanya duduk menemani menonton, ya. Apalagi anak-anak kecil kan ada kadang-kala suka main balok-balok ya, Pak Kus ya. Ya. Atau ada mainan favoritnya, kita hanya duduk menemani 5 menit saja. Kita bertanya, kita duduk dulu mendekati. Itu sejak usia berapa Bu? Iya, sebaiknya sebenarnya secara psikologis Pak, dari kecil itu kedekatan itu kita bisa jalin. Sebenarnya kenapa? Itu kita diajarkan untuk menyusu sampai 2 tahun. Nah, ini kadang-kala ada persepsi yang kurang tepat Pak Kus. Dengan memberi ASI, itu bukan hanya yang dibutuhkan ASI-nya. Sentuhan seorang ibu itu juga dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, itu yang terjalin keakraban. Jadi kalau misalnya kita yang ahli neuroscience nih, itu nanti ada sinapsis, yaitu nanti beda lagi itu khusus untuk neuroscience itu yang membentuk keakraban itu, gitu ya. Nah, jadi makin cepat kita menjalin keakraban itu makin baik, Pak Kus. Kita biasanya sih cenderung bayi ya, itu ya. Iya, sejak bayi, dan itu kan kita biasanya otomatis. Dan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu dibuatnya apa, Pak Kus? Tiap lihat anak bayi, kira kita seneng ya lihatnya kan? Iya. Sebenarnya itu secara fitrah kita tuh disuruh menyayangi, menjalin keakraban. Oke. Rasanya kalau sejak bayi kalau ada yang nyebelin bayi, aneh ya Pak Kus ya? Iya. Iya, semuanya menyenangkan. Lalu yang berikutnya itu ada yang namanya
dengan pelukan, ya. Terkadang anak tuh hanya butuh pelukan saja, ya. Kalau misalnya sedih dan lain-lain, kita harus memberikan pelukan atau kita yang minta dipeluk. Ya, biasanya kan anak-anak itu terkadang kita tidak perlu banyak bicara, ya. Kita memeluk sebab kita tahu. Lalu kita harus empati, Pak Gus, ke anak itu. Jangan. Yang ketiga ya, empati ya. Iya. Kita harus merasa empati kepada anak itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak empati, seperti Pak Kus misalnya, Pak Kus sedang sedih dan lain-lain, tiba-tiba ada seseorang langsung mengoreksi perbuatan Pak Kus gitu, melakukan sesuatu. Padahal Pak Kus sudah dari tadi mencoba berusaha mengerjakan itu, belum berhasil tepatnya. Lalu jadi, oh ya kan kalau kita datang, oh iya, saya mengerti ya nak, misalnya kan kepada anak kita bahwa kamu sudah sedang sedih ya, karena dari tadi kamu berusaha menyusun itu gitu. Lalu yang berikutnya kita juga bisa dengan menjadi pendengar yang baik, Pak. Pada umumnya orang tua ini kita mungkin kesalahan yang bukan kesalahan sih ya. Tepatnya kita ini lebih banyak bicara daripada anak kita, ya, kurang mendengar. Benar nggak, Pak Gus? Betul. Ya, kita harus dibedakan. Kalau bahasa Inggris itu ada istilahnya listen, ya, dengan hear. Kalau hear itu kita hanya mendengar saja. Kalau listen kan kita tahu poin-poinnya. Nanti malah, kalau anak itu sudah selesai bicara, kamu kesana aja, nggak usah dengerin gitu. Ya, betul. Iya, malah dikat anak-anak. Betul. Jadi kalau sudah begitu, keakraban itu tidak akan terjalin. Jadi dengan kita mendengarkan dengan seksama, lalu kalau kita ingin berbicara, karena kita menghormati anak kita, kita minta izin dulu. Itu akan lebih bagus, Pak. Boleh sekarang ya kamu sudah bicara, boleh mau mendengarkan pendapat ibu, mau mendengarkan pendapat bapak, misalnya kan pendapat kakek, gitu ya. Kalau kita interaksi, nah itu yang kelihatannya itu kok kayaknya simple, tapi itu luar biasa gitu. Nanti baru kita fokus pada solusi setelah kita dengar, lalu kita ajak bersama-sama. Nah, disitulah ada pembinaan karakter juga. Jadi mereka diajak berpikir bersama-sama. Jadi tidak diberi kuliah terus gitu loh. Pak Kus, kita nih kan cenderung biar cepat selesai, langsung diberi kuliah. Padahal belum tentu anak itu mau mengikuti gitu. Sebenarnya sederhana sekali Pak Kus itu. Iya. Jadi intinya tadi yang memang ini nggak semua sebenarnya mudah, tapi tergantung orang tua sendiri ya, punya kemauan enggak untuk melakukan tadi, mendengarkan. Ini sesuatu yang mudah, tapi kadang-kadang anak kecil dirasa nggak perlu gitu ya, padahal penting untuk mendengarkan ini. Itu proses pembelajaran tadi ya. Luar biasa. Betul Pak Gus, kalau saya mengadakan workshop, ya saya kalau mengadakan workshop, ini ada latihan khusus listening. Jadi saya masukkan di breakout room, ada yang mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Ada yang berbicara. Setelah itu gantian. Lalu saya tanya, bagaimana perasaannya yang bicara? Lalu didengarkan dan seksama, enak katanya. Senang, happy. Sama yang mendengarkan juga. Oh, saya baru tahu ya, ternyata menyenangkan ya mendengarkan dengan seksama itu. Gitu hasil kesimpulannya itu, Pak Gus. Di workshop itu ibu-ibu muda, gitu ya, ibu-ibu muda. Bu, kalau ini kan tadi konsep kita bagaimana mendekati atau mengakrabkan ya kepada anak kita, yang disampaikan tadi perlu waktu yang khusus, nggak perlu lama, tapi intensitasnya jelas ya, mungkin 3 menit, 5 menit ya, deketin. Kemudian peluklah anak kita ya, atau kita yang dipeluk ya, ini penting sekali sih ya proses itu. Kemudian empatilah pada anak Anda, dan kemudian yang terakhir tadi, jadilah pendengar yang baik untuk anak Anda, karena sebenarnya semua proses ini adalah untuk investasi ya sebagai orang tua untuk anak kita gitu ya. Nah, kemudian kan ini setelah dia masuk
baru kita mengkoreksi ya Bu ya. Ada nggak sih teknik mengoreksi ini Bu untuk anak? Nah, betul. Nah, tadi kalau kita sudah akrab gitu, jadi kita bisa masuk seperti tadi fokus pada solusi. Jadi misalnya anak-anak itu sedang tidak mau mengerjakan PR gitu ya, lagi asik nonton TV. Yang sering itu tidak mau makan Bu. Atau main gadget ya, Tidak mau makan, main gadget. Oh, atau tidak mau makan deh. Tidak mau makan, dia duduk begitu saja. Nah, kan kita sudah bisa baca gelagatnya kan Pak ya. Nah, kita datang, duduk, hati, mungkin kita datang duduk diam, kita lihat, lalu kita mencoba menjalin keakraban dengan mengerti perasaannya dulu, gitu ya. Saya mengerti bahwa kamu sepertinya enggan ya untuk makan, gitu. Dan saatnya untuk makan. Ya, udah. Biasanya pada umumnya Pak, kalau anak udah begitu kan, minimal yang tadinya menolak itu mikir gitu. Baru kita masuk, lihat reaksinya, baru kita masuk. Menurut kamu makan itu untuk apa? Nah, jadi kita mau fokus pada solusi nih Pak. Solusi dengan kita mengajak. Ya, biarkan dia berbicara dulu Pak. Biasanya anak-anak itu cerdas. Kalau misalnya enggak, belum bisa, menurut kamu energi yang kamu peroleh apa? Nah, gitu. Nah, lalu sebenarnya mereka mengerti. Nah, nanti setelah itu baru disitulah diskusi lagi. Nah, agar coba bantu ibu, katakanlah saya dengan anak, coba bantu ibu. Apa yang ibu bisa lakukan agar kamu mau makan? Nah, jadi kita ajak kerjasama. Ya, lalu ada di dia fokus solusinya di dia, lalu kita juga memberikan solusi, nanti dicari jalan tengahnya, Pak. Coba, itu bagaimana banyak nilai-nilai yang diperoleh. Kita mau mendengarkan, dia juga merasa didengarkan, lalu dia langsung berpikir kan, seperti apa? Oke, kalau begitu sekarang mau makan apa? Ayo sama-sama yuk kita ke dapur, kita buat, kalau memang kebetulan ada ya. Kalau misalnya enggak, yang ada ini bagusnya bagaimana? Misalnya nasi, yang paling mudah kan buat nasi goreng tuh Pak, dikasih telur gitu ya. Nah, kan sepertinya kalau sayur itu dibutuhkan atau tidak ya? Biasanya sih jawabannya dibutuhkan. Nah, ayo bagaimana kalau kita tambah sedikit wortel, diiris-iris? Ayo kerjasama. Wah, itu udah mantap tuh Pak. Satu, keakraban itu akan terjalin, belajar memasak, senang, happy, dan lain-lain. Mungkin kedengarannya kok kayaknya gampang banget. Tapi saya sudah praktekkan itu luar biasa. Waduh. Luar biasa. Iya, yang penting kita harus dari hati. Anak itu tahu kalau kita dari hati atau tidak. Iya. Itu nilai-nilainya luar biasa gitu. Nah, itulah luar biasa ya, teman-teman, ibu muda, bapak muda yang saya hormati. Apa yang disampaikan Bu Dini itu menarik sekali loh. Tadi ketika Anda ternyata kalau kepingin anak Anda akrab dengan dia dan mau diarahkan, itu paling tidak yang saya catat tadi ada ajaklah diskusi. Oh, itu menarik deh, ya kan? Kadang-kadang anak kecil kok diajak diskusi, tapi ternyata penting ya. Karena diskusinya ya tentunya disesuaikan dengan usianya, ya kan. Betul, tapi iya, Pak. dari mengajarkan makan ini, kenapa enggak ini, itu anak akhirnya diajak berpikir ya Bu ya itu ya. Wah, luar biasa. Dan itu kalau ketika sudah TikTok, itulah keberhasilan sebagai teman ya, atau orang tua dianggap sebagai teman, tidak ada sekat ya untuk menanyakan, tidak takut itu Bu ya. Wah, luar biasa. Ini jadi orang pertama yang didatanginya orang tua Pak kalau ada masalah. Bukan itu orang lain ya. Iya. Betul. Iya. Sebab itu sebagai bekal untuk nanti remaja. Itu jadi tesnya juga kalau sudah remaja, seluruh dunia tahu, kita orang tuanya tidak tahu. Kan sedih kan Pak ya? Iya. Kalau masih kecil ya betul ya, kalau masih remaja istilahnya curhatnya nggak ke orang tua tapi ke tetangga. Update status Pak.
update status, betul. Itu nanti ada muka yang dilipat segala. Oke. Nah Bu, tapi ini kan memang nggak mudah ya untuk seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman yang melihat ini, atau wah saya sudah terlanjur nggak bisa seperti itu, gitu ya. Karena anaknya terlalu sudah ya mungkin usia kelas 6, kelas 1 SMP gitu ya. Masih ada peluang nggak sih Bu kalau dalam usia sekitar di atas 10 tahun gitu masih dia sudah ya kelas 4, kelas 6 SD gitu. Masih bisa nggak dilakukan seperti apa yang sarankan tadi? Iya, masih sekali Pak. Silakan langsung dipraktekkan. Kalau kita merasa kita udah terlalu banyak ya, tapi saya yakin ibu-ibu enggak sampai sebegitu. Ada istilahnya kita memakai, ada toolsnya itu positive disiplin, kita pakai cara memerintah tanda kutip dengan bertanya. Jadi begini, Om Kus, Pak Kus, daripada misalnya kita memerintah dengan gosok gigi, ayo gosok gigi, ya nanti gigimu berlubang, gitu ya. Lebih bagus kalau misalnya disebutkan seperti gitu, gimana Pak Kus rasanya? Mau nggak melakukan? Ada perasaan tegang nggak? Nah ya, kalau saya mengatakan begini ke anak, gitu ya, bagaimana kedengarannya? Boleh tidak? Menurut kamu bagaimana kalau gigimu lubang? Lalu dibawa ke dokter gigi. Yang sakit siapa ya? Gitu sambil guyon-guyon gitu. Anak tuh minimal mikir gitu. Tapi tidak akan melawan. Nah, ayo kita berlomba ke kamar mandi. Yuk, gitu kan? Sambil kalau untuk anak yang lebih besar, sambil kita tuntun Pak. Yuk kamar mandi gitu. Itu bisa. Kalau seandainya memang itu anak sudah merasa agak pernah tersakiti dan kita merasa bersalah, kita jangan sungkan-sungkan minta maaf Pak kepada anak. Ya. Kita harus minta maaf, dan minta maaf itu spesifik, gitu. Jangan kita minta maaf lalu anak tidak tahu. Ibu kan banyak salahnya yang mana nih yang minta maafnya? Kita bisa mengatakan, maaf ya nak, waktu itu ibu membentak kamu waktu kamu mau ke sekolah karena buru-buru. Jadi anak tuh spesifik tahu gitu. Biasanya sih anak kata ini ya Bu ya, habisnya ibu nggak mau dengerin sih. Iya betul ya, itu dia. Nah itu yang kita ini. Biasanya itu anak kalau udah begitu. Nah itu gunanya juga pelukan Pak. Nah setelah kita minta maaf, lalu Ibu boleh nggak, misalnya saya Bu, ya Pak, Ibu boleh nggak minta dipeluk gitu ya. Biasanya kalau anak-anak laki-laki usia 10-11 kan malu. Kalau gitu ditepuk aja deh pundak Ibu, mau nggak gitu ya. Biasanya ini, atau kita high five aja kan kalau anak-anak remaja sekarang gitu ya. Nah itu akan meluluh lantakkan hati gitu Pak. Gitu, silakan aja dipraktekkan gitu. Ya, kalau anak remaja tuh, sebab begini, ada kasus, saya mungkin udah pernah cerita ya waktu Pak Kus ikutan yang seorang remaja 12 tahun, dia mengalami masalah, lalu bapaknya, tahu nggak sih, saya kan sayang sama kamu. Jadi kita juga harus banyak-banyak mengucapkan sayang Pak, agar akrab. Terus kata anak laki-lakinya begini, bagaimana saya bisa tahu, Bapak nggak pernah ngomong sayang sama saya. Sedih nggak Pak? Ya, anaknya ngomong gitu, kisah nyata. Jadi memang itu orang tua mengharapkan dia tahu ya, dengan gerak-gerik ini Bapak sayang. Iya. Wah, itu aku banget Bu. Enggak. Iya, saya juga begitu Pak awalnya. Saya banget Bu. Artinya orang mengatakan kurang ekspresif begitu ya. Iya, bentuk kasih sayangnya itu tidak tersampaikan dengan kata-kata. Verbal ya. Iya. Tapi mungkin karena budaya kita ya Pak ya. Betul. Bisa jadi karena budaya kita ya. Iya. Ya, kita tadi itu menarik ya. Saya sendiri merasakan bahwa
jangan gengsi lah untuk seperti itu kan gitu ya. Tadi Ibu katakan minta maaf, itu kan kadang-kadang orang tua kan gengsi juga ya untuk minta maaf pada anak gitu. Tapi ternyata itu menjadi obat juga ya untuk komunikasi dengan anak ya, dan anak merasa itu betul. Ya. Dan saya cerita nih Pak, waktu terakhir saya workshop kira-kira sebulan yang lalu, ada seorang ibu usianya sekitar 79 tahun Pak, penasaran mau ikutan karena lihat judulnya. Ternyata beliau bertanya begini, saya dipanggilnya Mbak Dini, apakah saya perlu minta maaf ya? Saya sampai sekarang saya merasa bersalah kepada anak saya. Kenapa? Salahnya yang membuat merasa bersalah itu, Pak Kus, anaknya sudah 2. Biasalah kalau anak balita itu kan heboh ya. Satu yang digendong, satu lagi minta digendong. Akhirnya kesel, hanya sempat anaknya cuma dibanting sebentar gitu, dihempaskan ke kursi, Pak. Hempaskan ke kursi gitu. Sampai saat bicara dengan saya, usia beliau itu 79 tahun, pada saat bertanya sebulan yang lalu, beliau masih menyimpan rasa bersalah kepada anaknya. Bahkan saya sampaikan, dengan mengucapkan maaf, itu kita juga hilang, beban itu hilang di kita yang mengucapkan maaf. Dan di anak juga. Ini sebagai testimoni, Pak. Saya dengar gitu, wah luar biasa ya. Kata maaf itu gitu, saya minta maaf sama kamu ya, waktu itu begini-begini. Terus jadi minta saran kepada saya bilang, minta maaf. Tante, saya panggilnya tante, karena itu nanti membebani. Dan memang kelihatan terbebani, mengaku dia, ibu-ibu itu gitu. Ya betul, sampai saya terbebani. Itu pengalaman orang jadi guru buat kita. Mudah-mudahan kita tidak mengalami ya Pak Kus ya. Iya. Ya maka itu kita akan belajar buat channel ini juga supaya kita mengingatkan pada adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang ini memiliki anak usia dini 2 tahun, 3 tahun, itu anak-anak yang menyenangkan untuk kita menjadi akrab ya, senang gitu ya. Iya. Nah ini memang Bu, saya sendiri membuat ini kan karena itu lagi dulu belum sempat berpikir seperti ini sehingga kita cobalah memberikan ruang berpikir teman-teman baru yang jadi orang tua baru ini jangan seperti kita. Judulnya kan begitu ya. Jadi marilah kita menjadi orang tua yang efektif, yang bisa akrab dengan anak kita, karena anak ini menjadi investasi untuk masa depan keluarga, kan gitu ya. Tadi Bu Dini menyampaikan nanti kalau dia unek-uneknya atau curhatnya kepada orang yang lain kan jadi hilang gitu anak, kan gitu ya. Nah ini penting. Nah, bagaimana kita supaya tetap menjadi teman akrab anak-anak kita, baik di usia menang. Saya sendiri merasa belum sampai seperti itu. Tapi ketika ada anak yang dengan senangnya gitu ya, akrab dengan orang tua itu, saya juga iri loh kadang-kadang. Dan saya pernah lakukan itu ke anak gitu, kadang-kadang anak juga merasa risih gitu ya, dirangkul bapaknya gitu ya. Oh, iya. Tapi ya udah, tapi nggak terlalu jauh gitu, tapi formal gitu ya. Nah itu yang penting ibunya juga lebih dekat gitu ya. Nanti memang ibu kan biasanya lebih dekat Bu ya, gitu ya. Betul Pak, betul. Nah Bu, kalau seperti itu ya, artinya bahwa keakraban sudah terjalin bagus, kemudian tapi dengan keakraban ini kan lebih mudah nanti untuk melakukan komunikasi sekaligus memberikan koreksi kepada anak kita ketika menjalani kesalahan gitu ya, karena mereka akan open ya kepada kita semua. Nah, adakah usia-usia kritis Bu ya, artinya yang paling tadi Ibu sampaikan bahwa itu dari bayi ya. Tapi kan environment lingkungan itu kan juga berpengaruh kan. Kadang-kadang ini kan menurut guruku begini, ini kan menurut teman saya begini. Jadi kadang-kadang dia dapat informasi di luar,
dia berdebat dengan orang tua dan ternyata orang tua juga gelagapan untuk menjawab karena waduh, iya ya, gimana nih? Nah ini gimana untuk menyatukan bahasa anak-anak yang dapat oleh-oleh ilmu dari luar, kemudian dia masuk ke lingkungan kita, dia berdebat gitu ya. Artinya kalau menurut teman saya nggak begini Bu, atau Pak. Nah ini sering terjadi seperti itu ya, perdebatan-perdebatan itu karena culture berbeda gitu. Ini apa yang harus dilakukan orang tua Bu, saat seperti itu? Iya. Nah, yang pertama itu Pak, karena anak itu tumbuh di lingkungan kita, yang pertama kita membentuk mindset anak Pak, yang sesuai dengan nilai-nilai atau value ya, dan keyakinan. Jadi saya mungkin lebih suka pakai istilah keyakinan, nilai-nilai. Dalam hal ini bagi yang beragama Islam, memasukkan nilai-nilai agama Islam, yang bukan agama Islam ya memasukkan nilai-nilai sesuai dengan agamanya. Nah ini itu memang harus dipupuk sejak kecil sehingga mindsetnya, cara berpikirnya seperti demikian, gitu kan Pak? Ya, kalau ada nilai-nilai, sebab itu yang akan mempengaruhi dari perilaku anak. Nah, tinggal kita mengajarkan bahwa jikalau ada perbedaan pendapat, bagaimana menyikapinya. Betul. Nah, disinilah sering kita selalu, makanya kalau di positif disiplin, itu kita sering diskusi, adanya istilahnya namanya family meetings, Pak. Jadi kita ketemu, kumpul, untuk menjalin keakraban itu, kumpul, lalu kalau ada permasalahan, bagaimana solusinya? Fokus pada solusi. Dari situ masuk. Nah, jadi ibaratnya kita siapkan semacam, kalau istilahnya itu TOR ya Pak ya, term of reference ya, istilah kerennya kalau kita ya. Tentu kalau anak-anak kita nggak menyebutnya demikian gitu ya. Kalau kamu menghadapi seperti begini, kita bisa tes tuh Pak. Kalau nilai-nilai yang kita masukkan itu sudah dipahami, kalau ada seseorang mengatakan A, kamu bagaimana menanggapinya? Gitu ya. Kita lihat, kalau misalnya masih kurang pas, kita beri arahan. Sebab kan ada satu hal ya Pak, kita harus paten. Ya, harus nilai-nilai misalnya agama, itu kan paten ya Pak ya. Jangan sampai anak kita kan ikut. Satu. Selain itu nilai-nilai yang mengenai norma-norma. Norma-norma, dan salah satunya misalnya drugs, masalah ini nih, drugs itu narkoba gitu ya Pak ya. Ya, misalnya kalau ada yang menawarkan kamu seperti begini, apa yang kamu harus lakukan? Jadi ibaratnya, sebab anak-anak itu Pak, terutama yang usia SD pun, jangankan usia dini, usia SD pun itu, jangankan usia SD, kadang-kala remaja itu kalau tidak hati-hati, itu kan sekarang mudah tertipu ya Pak ya. Caranya kan itu orang yang memasukkan kejahatan itu luar biasa sekarang. Jadi memang kita harus beri input gitu. Jadi ibaratnya kita berikan kamu sebanyak-banyaknya Pak. Dan kita sebagai orang tua memang harus selalu, kita harus yakinkan bahwa anak ini paham gitu. Sebab kalau tidak Pak, habis nanti ikut lingkungan. Seperti demikian. Kalau ada yang beda, nah di situ juga kita bisa tes, menurut kamu bagusnya bagaimana. Nah, salah satu itu juga kita bisa pakai gadget, apa macam komputer, ayo sama-sama kita cari tahu yuk. Nah, kita buka browsing misalnya. Akhirnya anak itu dalam pikirannya, oh ya, gunanya komputer itu bukan hanya mengetik, bukan hanya main game, ternyata bisa juga cari ilmu untuk ini, bla bla bla. Semuanya di dalam penyelesaian sekarang nih, pandemi, hikmahnya itu yang paling besar, anak tuh makin mengerti penggunaan gadget ke hal positif, benar nggak Pak Kus? Betul. Mereka menggunakan pembelajaran dan lain-lain. Nah ini, jadi poinnya Pak, intinya anak-anak harus dibekali pondasi yang kuat, tergantung nilai-nilai yang ada di keluarga kita.
tiap keluarga itu mempunyai pondasi, mempunyai nilai-nilai yang memang harus ditanamkan yang kuat. Sebab kalau tidak, anak kita ya seperti kata orang, kalau pohon beringin itu kan, kalau ada angin kencang karena akarnya kokoh, insya Allah tidak mudah roboh ya Pak ya. Iya, iya. Kalau pohon singkong, singkong pohon nggak ya Pak? Yang mudah rapuh gitu ya, kena ini. Poinnya di situ Pak. Oke, ya itulah orang tua muda Indonesia yang saya cintai. Sekelumit catatan dari Bu Dini ya tentang bagaimana kita mendidik anak agar kita bisa memberikan pondasi yang baik, karena persaingan mempengaruhi anak ini sungguh luar biasa. Dari luar banyak yang mengajak yang tidak barangkali ya, di luar rumah kita itu adalah persaingan Anda semua untuk mendidik anak Anda. Kenapa? Karena tadi apa yang disampaikan Bu Dini, pengaruh dari orang yang menawarkan obat-obatan yang tidak berguna, ya kan, narkoba itu, waduh, di mana-mana ancamannya sangat luar biasa. Nah, ancaman-ancaman di luar rumah ini mengintai sejak anak Anda usia mungkin 10 tahun, 11 tahun, ya kan? Itu kan. Nah, ternyata ketika Anda menjalankan sebuah proses keakraban dengan anak Anda, dan Anda bisa mengontrol, dan anak Anda tidak akan takut dengan apa yang Anda akan sampaikan, itulah kunci solusi-solusi yang diharapkan ke anak Anda ke depan. Betul ya Bu ya? Nah, karena tadi kalau Anda tidak bisa akrab dengan anak Anda tidak bisa curhat kepada Anda, putus komunikasi, itu yang seringkali ada orang yang kehilangan anak gitu ya Pak. Anakku ada tapi hilang. Loh, maksudnya gimana? Iya, tapi nggak pernah ngomong ke kita, tapi dia ngomongnya keluar, ini kita ketemu saat makan pun nggak pernah ketemu gitu kan, tapi merasa punya anak, tapi nggak pernah ada komunikasi. Ya Bu ya, kira-kira gitu ya. Jadi ada itu sangat bahaya menurut saya. Nah, saran Bu Dini tadi, sejak usia dini, bahkan sejak menyusui, tolong Anda lakukan hal terbaik, tidak hanya susu karena sehat, tapi susu juga karena bisa mendekatkan diri kepada anak itu. Ya, artinya proses psikologinya harus dimainkan juga, gitu ya. Baik Bu Dini, terima kasih ya waktunya. Tapi bisa tip terakhirnya gimana Bu, supaya apa ya, terjalin hubungan yang baik dengan anak ini dan untuk anak-anak ke depan ini Bu, karena digitalisasi ini luar biasa. Ya. Betul. Ya, iya. Untuk tipnya. Iya. Satu, kita harus optimis bahwa kita bisa menjadi akrab dengan anak. Jadi prinsipnya kalau ada orang tua yang lain itu mampu membangun keakraban, berarti saya juga bisa. Yakinkan itu, insya Allah itu bisa dilakukan. Yang kedua, dari segi spiritual, anak itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jikalau kita ingin berhasil membinanya, dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan minta bantuannya. Insya Allah, jikalau itu dilakukan, istilahnya dari dua arah, insya Allah, sebab objeknya satu, anak kita juga. Ya, mungkin demikian Pak Gos. Selamat berjuang ya Bapak dan Ibu ya. Ya, yang muda-muda. Terima kasih Bu Dini. Semoga apa yang disampaikan penuh berkah dan teman-teman mendapatkan insight yang baik tentang bagaimana kita mengelola anak kita sejak dini dengan keakraban supaya tidak hilang ketika nanti dia dewasa. Demikian teman-teman, orang tua muda Indonesia yang saya hormati, saya
sayangi, dan mudah-mudahan Anda bisa memberikan pembelajaran kepada anak Anda sesuai dengan arah Bu Dini ini. Kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke Bu Dini, nanti saya sampaikan di kolom chat atau kolom komen, silakan nanti saya sampaikan apa yang akan ditanyakan saya sampaikan ke Bu Dini. Boleh Bu ya? Boleh dengan senang hati, Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Gus.